Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Pulau Pemakaman Para Pemberontak. Dari cerita horor yang beredar, Pulau Kelor memang tak kalah menyeramkan dari Pulau Cipir dan Onrus. Kisah horor di Pulau Kelor dan Cipir. Pulau yang hanya memiliki luas 1 hektar ini punya bangunan yang cukup ikonik, yaitu keberadaan Benteng Martelo, benteng bekas peninggalan VOC saat perang menahan serangan Portugis pada abad ke-17. Benteng ini dipergunakan untuk menyimpan amunisi peralatan tempur termasuk meriam, sekaligus jadi tempat mengawasi musuh melalui celah-celah lubang benteng. Seperti namanya yang dalam bahasa Belanda berarti kuburan, membuat pulau satu ini memiliki kisah misteri yang cukup horor dan angker. Pulau Cipir sejarahnya adalah tempat karantina haji dan orang yang sakit kusta. Jadi energi di sini adalah gatal, orang yang hancur badannya gitu, nggak enak. Kami coba nanti dari sisi supranatural. Bangunan Pulau Cipirnya seperti ini. Nah, ini beda. Begitu masuk ke sini suaranya menggema. Tiap malam selalu terdengar suara langkah tentara dan kecamuk perang. Hening tak berpenghuni, Pulau Kelor menyimpan sejuta misteri. Dari cerita masyarakat dan pengunjung yang kerap singgah dan menginap di malam hari mendirikan tenda di Pulau Kelor, mereka selalu mendengar derap langkah kaki tentara dan suasana terdengar ramai, seolah-olah perang tengah terjadi. Kelor, Pulau Pemakaman Para Pemberontak. Dari cerita horor yang beredar, Pulau Kelor memang tak kalah menyeramkan dari Pulau Cipir dan Onrus. Bagaimana tidak? Di balik eksotisnya Pulau Kelor dengan sisa-sisa benteng Martelo, dulunya pulau kecil ini dikenal tempat penguburan atau makam bagi pemberontak kapal Zevele Provinciën. Wajar jika pulau ini disebut Pulau Pemakaman tanpa batu nisan, lantaran hingga kini tak satu pun batu nisan tertancap di Pulau Kelor. Misteri buaya berkepala manusia. Selain Pulau Kelor, Pulau Cipir yang letaknya bersebelahan juga tak kalah horor dan menyimpan 1000 misteri. Di balik pesona alamnya yang eksotis, pulau yang dihiasi bangunan tua yang konon di zamannya dijadikan tempat rehabilitasi bagi mereka yang menderita penyakit menular tersebut. Menurut penerawangan ahli supranatural Ki Yudi, ternyata Pulau Cipir dihuni makhluk halus dan demit. Bahkan dari temuan mata batinnya, Ki Yudi mencium aroma pesugihan, di mana ia melihat sosok buaya berkepala manusia. Assalamualaikum. Kami melihat sosok siluman buaya, jadi kepalanya manusia, tapi badannya buaya. Kami coba lihat. Biasanya kalau ada buaya berkepala manusia itu adalah tempat pesugihan. Di Pulau Cipir apakah ada tempat pesugihan? Oh ya Allah, ada tempat meminta di sini, nyugih ini. Tapi kami nggak menyarankan ya. Soalnya matinya jadi seperti mereka nih. Dia ada di sini. Ya. Jadi buaya coklat, kepalanya orang. Permainan horor yang ngetren.
As friends we've gathered, hearts are true. Spirits near, we call to you. Stop it. Okay, then. Beragam permainan yang dimainkan anak-anak hingga orang dewasa di muka bumi ini, diantaranya ada yang beraroma mistis dan horor. Ya, permainannya melibatkan makhluk tak kasat mata, yakni dengan memanggil arwah. Dry Bones, main petak umpet bersama makhluk astral. Dry Bone merupakan sejenis permainan petak umpet, namun tidak seperti petak umpet yang biasa dimainkan anak-anak di pelosok Nusantara. Dry Bones memiliki sejumlah aturan yang aneh dan mainnya melibatkan makhluk tak kasat mata. Permainan Dry Bones dimulai pukul 12 malam dan dilakukan di kamar mandi dengan penerangan lilin plus membawa cermin. Setelah berada di kamar mandi, pemain harus menatap cermin sambil berkata, "Saya merasakan kehadiran Anda dan saya menyambut Anda." Selanjutnya, pemain keluar dan bersembunyi hingga pukul 3 dini hari. Pemain dinyatakan menang jika sampai jam 3 dini hari tetap bersembunyi hingga mengatakan, "Anda harus pergi sekarang. Anda tidak diterima lagi di rumah saya." Kemudian mendapat respon berupa suara aneh. Permainan Charlie Pencil. Sebelum permainan Dry Bones ngetren, publik mancanegara juga dihebohkan oleh permainan Charlie Pencil. Seperti namanya, permainan mistis asal Spanyol itu menggunakan 2 batang pensil serta kertas atau bisa juga papan bertuliskan yes dan no. Kertas atau papan dipakai untuk alas 2 pensil yang ditumpuk sebagai penunjuk arah dalam menjawab pertanyaan. Memulai permainan Charlie Pencil, para pemain tidak perlu melafalkan mantra yang panjang dan sulit. Meski demikian, ketika pemain melontarkan pertanyaan, pensil bergerak sendiri menunjuk ke arah yes atau no. Hal itu membuat para pemain merasakan kehadiran makhluk astral di tengah mereka. Beberapa selebriti tanah air pernah mencoba permainan Charlie Pencil dan mereka pun merasakan sensasi horor. Nanti kameranya fokus ke sini ya, guys. Oke, kita mulai. Kita tutup mata semuanya. Agak rapat-rapat kali ya. Dan kalau nggak salah nih, lilin ini tuh dia bisa interaksi gitu. Jadi kalau lilinnya udah mulai gerasak gerusuk, tandanya mereka ada. Kalau lilinnya tenang, mereka nggak ada. Nah, tutup mata 5 kali ya. 1, 2, 3. Charlie, Charlie, are you there? 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 Bisa kita buka mata. Keurusan ngomong enak. 1, 2, 3. Seriusan. Enggak. Kok? Gak lucu. Itu masih lama. Charlie, Charlie, are you there? Charlie, Charlie, are you there? Charlie, Charlie, are you there? Charlie, apakah kamu ada di sebelah Aries? Dia gerak. Charlie, kita pulang. Kita tutup permainan ini. Kamu pulang ke alammu. Charlie, apinya.